Baik, kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan Ibtu Adi Asrul, ini Kasat Reskrim Polres Bone untuk mendalami kasus tersebut. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pagi. Ya, Pak Kasat, sampai sejauh ini proses penyelidikan bagaimana? Apakah si pelaku sudah ditangkap dan benarkah pelaku ini merupakan suami ketiga ya dari si korban? Baik, terima kasih Pak Wahyu. Sebagaimana pemberitaan yang beredar bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan akibat Yandri. Dalam kesempatan ini dapat kami jelaskan bahwa mengenai dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut benar terjadi. Namun untuk mengarah kepada siapa pelakunya sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman. Memang sebelumnya memang ada perselisihan antara suami perempuan SR, suami istri kedua perempuan SR dengan suami istri ketiga perempuan SR yang bertepatan pada saat kejadian waktu itu suami perempuan SR tidak berada di tempat, sehingga dugaan untuk motif terhadap perkara ini ada dugaan motif asmara. Namun untuk mengarah kepada siapa pelakunya, untuk memastikan siapa pelakunya, kami masih perlu melakukan pengembangan dan pengambilan keterangan-keterangan terhadap saksi-saksi atau petunjuk lainnya yang kami anggap perlu untuk membuat lebih terang perkara ini dan memastikan siapa pelakunya. Terima kasih, Mas. Oke. Pak Kasat, jadi saat ini statusnya masih terduga pelaku ya? Dan pelaku juga terduga pelaku ini masih dicari oleh pihak kepolisian ya? Betul, Mbak. Kami masih melakukan pendalaman terhadap siapa pelakunya. Oke, Pak Kasat, konfirmasi juga Pak, si antara terduga pelaku dan korban ini memiliki istri yang sama dan status pernikahan mereka Seperti apa? bagaimana? Baik, Mas Bayu. Jadi untuk perempuan SR dengan korban dan suami istri ketiga ini masing-masing status sebagai suami istri yang tidak menikah secara sah, secara hukum. Dan masing-masing memiliki status suami istri. Terima kasih. Oke. Pak Kasat, kok bisa sampai si perempuan ini menikahi 2 orang lelaki, Pak? Walaupun statusnya nikah siri. Apakah memang ada persetujuan dari suami yang kedua sebelum menikah yang ketiga atau gimana ceritanya? Jadi mengenai pernikahan mereka bertiga ini, Mbak, jadi sebelumnya perempuan SR ini berada di Malaysia bersama suami istri kedua bekerja di Malaysia. Dan suami istri kedua ini sakit-sakitan kemudian kembali ke kampung. Setelah yang menetap di Malaysia hanya perempuan SR, dan perempuan SR selama di Malaysia bertemu dengan suami istri ketiga ini dan ada hubungan keluarga sehingga melakukan pernikahan siri lagi di Malaysia, dan baru 2 bulan ini berada di Indonesia dengan suami istri ketiga. Oh, oke. Baik. Dan itu memang diketahui oleh keluarga ya Pak, karena memang tinggalnya juga di rumah orang tua dari si perempuan ya Pak, benar begitu? Benar Mbak, diketahui oleh keluarga. Lalu bagaimana pada saat itu apakah memang waktunya si istri ini, istri korban dan istri pelaku ini berada di rumah orang tuanya atau bagaimana sebenarnya Pak? Jadi pada saat sebelum kejadian itu perempuan SR ini berada di rumah orang tua perempuan SR bersama suami istri ketiga, dan korban berada di rumah keluarganya sendiri di kurang lebih 50 meter dari tempat tinggal mereka. Itu. Memang hubungannya antara suami yang kedua dan suami yang ketiga ini seperti apa? Apakah cukup berkomunikasi? Karena tadi Bapak katakan bahwa sebenarnya rumahnya saja berdekatan. Sampai saat ini keterangan yang kami dapatkan memang mereka saling mengetahui dan saling berkomunikasi, dan mereka ada hubungan keluarga. Suami istri ketiga dan perempuan SR pun antara tante dengan keponakan. Oh, begitu. Begitu pun dengan Pak,
Pak Kasat, mungkin kasus poliandri ini jarang banget ya kita mendengar, Apalagi yang berujung maut. apalagi berujung maut. Apakah memang menjadi sebuah kebiasaan di sana atau hanya satu Hal kasus yang ini lumrah saja? atau bagaimana? Kalau untuk di wilayah Kabupaten Bone ini itu bukan hal yang biasa. Dan biasanya ya lelaki yang memiliki 2 istri atau lebih. Untuk yang ini merupakan hal yang baru. Oke, Pak Tadi, Kasat, ya. tadi kalau misalnya memang ada unsur asmara begitu, ada nggak dari proses penyelidikan pihak kepolisian juga ada motif ekonomi mungkin di situ? Ya. Untuk persoalan motif ekonomi belum tergambar. Yang ada sampai saat ini dugaan motif marah karena kecemburuan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibtu Adi Asrul, Kasat Reskrim Polres Bone sudah berbagi informasi dan waktunya. Semoga pengejaran dari pihak kepolisian dapat menemukan titik terang dan terduga pelaku ini bisa segera diamankan.